Kembali komunitas jelajah budaya dan Museum Bahari Jakarta berkolaborasi dalam kegiatan Jelajah Jalur Rempah Jakarta yang dilaksanakan pada 7 Juli 2024 atau bertepatan dengan hari jadi Museum Bahari yang ke-47 tahun. Tepat pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, sebanyak 100 peserta Jelajah Jalur Rempah Jakarta telah tiba dan mengantri di lobi museum untuk melakukan registrasi ulang. Oh iya, pada kesempatan kali ini, setiap peserta mendapatkan topi rimba, kaos, tas, sertifikat, alat tulis, dan tidak lupa snack pagi. Setelah itu, para peserta diberikan informasi mengenai tujuan kegiatan Jalur Rempah Jakarta serta tempat-tempat sejarah yang akan dijelajahi, yang diberi langsung oleh Ketua Komunitas Jelajah Budaya, dan kemudian kegiatan ini dibuka secara resmi oleh UP Museum Kebaharian Jakarta, yakni Ibu Miss Ari. Jalan-jalan Jalur Rempah Jakarta dengan cuaca seperti ini, kemudian kembali ke sini nanti banyak cerita dari tim KJB ya, Komunitas Jelajah Para Budaya. peserta menuju ke tujuan pertama, yaitu Galanggang Kapal POC. Bangunan bersejarah yang berada di Jalan Kakap nomor 1-3, Penjaringan, Jakarta Utara ini dulunya pernah digunakan sebagai tempat perbaikan kapal. Galanggang kapal ini mempunyai peran penting dalam jalur rempah untuk mengantarkan rempah-rempah ke Eropa dan sejarah kebaharian yang menghubungkan ke seluruh dunia. Tercatat, dari galanggang ini banyak kapal yang kemudian berlayar mengarungi lautan Pasifik serta Atlantik dan singgah di berbagai pelabuhan antara Amsterdam dan Nagasaki, antara Persia dan Pulau Banda di timur. Bangunan ini diperkirakan dibangun pada tahun 1628. Dulunya galanggang kapal ini dijadikan tempat menyimpan dan memperbaiki kapal-kapal besar yang akan berlayar ke perairan terbuka selama berbulan-bulan. Selain itu, galanggang ini digunakan sebagai pangkalan perahu-perahu kecil untuk mengangkut penumpang yang turun di lepas pantai, karena kapal besar tidak dapat berlabuh di pelabuhan Batavia. Setelah Indonesia merdeka, bangunan ini sempat dijadikan gudang dan pada tahun 1997 dibeli oleh Susilawati. Dengan kondisi banyak bagian yang rusak, setelah itu bangunan ini dilakukan revitalisasi dan digunakan menjadi galeri seni, restoran, serta bangunan ini juga digunakan sebagai kafe yang dikenal dengan Galanggang POC. Arti dari POC bukanlah makna dari perusahaan Belanda yang pernah menjajah Nusantara. Namun, POC diartikan sebagai Very Old Cafe. Kemudian, perjalanan selanjutnya menuju ke bangunan bersejarah yang berada di sisi selatan galanggang kapal POC. Bangunan yang sekarang digunakan untuk restoran My King Seafood merupakan bangunan yang memiliki tipe yang sama dengan Museum Bahari dan galanggang kapal POC. Pada kesempatan kali ini, para peserta Jelajah Jalur Rempah Jakarta mengeksplorasi seluruh ruangan, baik yang berada di lantai bawah maupun lantai atas. Oh iya, selain untuk restoran, bangunan ini juga sering digunakan untuk wedding. Menurut pengelola, kapasitasnya hingga cukup untuk 2.000 orang. Bangunan yang masih terpelihara dengan baik ini menjadi bukti bahwa bangunan tua dapat digunakan dengan fungsi baru, atau dengan kata lain revitalisasi adaptasi. Terinspirasi dari gerbang Amsterdam. Jadi di seberang sana, seberang ini sungai, itu dulu ada namanya Amsterdam Wall.
Puas menjelajah di My King Seafood, perjalanan dilanjutkan ke Kali Besar, dan kali ini seluruh peserta mengunjungi jembatan Kota Intan. Pada masa lalu, jembatan ini dapat dibuka tutup pada saat kapal besar melintas. Jembatan Kota Intan dibangun pada tahun 1628, yang merupakan jembatan pusat atau jembatan penghubung antara Kali Besar Barat dan Kali Besar Timur. Dan ini dulu jembatan pusat ini atau jembatan Kota Intan ini menghubungkan antara masyarakat yang tinggal di Kali Besar Barat dan juga di Kali Besar Timur ya. Jadi setelah dijelaskan oleh Mas Kardun yang merupakan narasumber pada kegiatan ini, selanjutnya rombongan menuju ke Menara Syah Bandar dan Museum Bahari. Kedua bangunan ini mempunyai peran yang penting dalam keberadaan jalur rempah di Nusantara. Melalui menara inilah diawasi kegiatan keluar masuk kapal ke pelabuhan, dan melalui gudang rempah-rempah inilah disimpan hingga di packing sebelum dikirim ke Eropa. Jakarta, ya. Karena ini dulu memang untuk transportasi yang dari arah Jakarta ke arah pelabuhan. Kalau sekarang ini lebih. Pada masa lalu, rempah mempunyai value yang tinggi di seluruh dunia. Hingga dunia barat berbondong-bondong mencari sumber rempah-rempah. Pada masa kuno, rempah-rempah adalah simbol eksotisme, kekayaan, prestis, dan syarat dengan kesakralan. Dalam berbagai catatan kuno di Mesir, Tiongkok, Mesopotamia, India, Yunani, Romawi, serta Jazirah Arab, rempah-rempah mulanya hanya dipercaya sebagai panesia atau obat penyembuh daripada pecita rasa makanan. Hal ini misalnya diungkap oleh filsuf Theophrastus sekitar tahun 272 hingga 287 Masehi, bahwa rempah-rempah seperti lada masih banyak digunakan tabib daripada juru masak. Kegunaan rempah-rempah lantas berkembang menjadi bumbu untuk menutupi rasa tidak enak dan bau dari makanan. Selain untuk menjaga kondisi makanan agar tetap segar, ketika daun, biji, akar, dan getah dari rempah-rempah memiliki rasa dan aroma yang dinilai menyenangkan, secara bertahap ini merupakan cikal bakal komoditas ekonomi yang mempengaruhi kebudayaan masyarakat kuno. Baik sahabat budaya, itulah keseruan kegiatan jelajah jalur rempah Jakarta tahun 2024 bersama Museum Bahari dan komunitas jelajah budaya. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai jalur rempah Jakarta, kalian bisa follow Instagram Museum Bahari Jakarta dan komunitas jelajah budaya. Terakhir, kunjungi, lindungi, dan lestarikan. Salam museum, museum di hatiku.